Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore untuk semua kawan-kawan dimanapun kalian berada. Mungkin dalam kesempatan malam hari ini saya akan menceritakan tentang segala hal tentang tapak gerot. Karena banyak orang yang bertanya-tanya apa itu arti kata dari tapak gerot, terus profil tapak gerot itu seperti apa, dan juga arti dari lambang tapak gerot itu apa. Begitupun juga program-program yang akan kita lakukan itu bagaimana. Nah, nanti akan saya ceritakan tentang segala halnya. Kalau mengenai sejarah tapak gerot itu sendiri, berdiri pada tanggal 5 Mei 2012 tepatnya. Berawal dari ngopi santai, berawal dari kumpulan gitu kan, anak-anak nongkrong Cigedug gitu. Anak-anak nongkrong Cigedug yang memang satu saudara, satu hobi yang sama, yang kebetulan di bawah kaki Gunung Cikuray gitu kan. Terus berjalan dari situ kita berinisiatif untuk membentuk satu wadah sebagai perkumpulan penggiat alam yang ada di Cigedug ini gitu kan. Karena memang kita berada di kaki Gunung Cikuray dan kita pun juga merasa bangga gitu kan jadi putra Cigedug yang berdomisili di Cigedug. Ya apa salahnya gitu kan kalau misalkan kita membentuk satu wadah, satu komunitas untuk mengordinir anak-anak yang memang suka berkegiatan di alam bebas gitu. Nah, kalau untuk nama itu sendiri gitu kan terdiri dari dua kata, tapak sama gerot. Dan di balik nama itu sendiri memang mengandung makna dan arti yang mempunyai tanggung jawab moral yang berat sebetulnya. Tapi seolah-olah menjadi tanggung jawab kita untuk untuk membentuk satu perkumpulan itu sendiri dengan nama yang cukup dibilang sakral gitu ya. Terdiri dari dua kata, tapak dan gerot gitu kan. Tapak itu ya artinya jejak, dan gerot itu diambil dari bahasa Sunda yang berarti hutan yang masih rimbun, hutan yang masih terjaga gitu kan, hutan yang masih asri gitu kan, masih banyak lumut-lumut, masih banyak pepohonan yang rapat gitu kan. Itu yang disebut gerot, itu hutan gitu, hutan belantara yang memang masih terjaga. Nah, kalau misalkan disatukan tapak dan gerot itu kan jadi jejak hutan gitu kan. Jadi seolah-olah kita mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan kembali dari apa yang kita lakukan, apa yang kita bentuk. Jadi kita mempunyai satu tanggung jawab moral gitu kan, yang menjadi satu cita-cita bersama. Seolah-olah dari nama itu sendiri harus jadi nyata gitu kan. Karena memang kondisi saat ini, keadaan Gunung Cikuray saat ini memang sudah gundul gitu kan. Hampir setengahnya lebih, di ketinggian kurang lebih 2000 itu udah perkebunan. Dan dari nama itu sendiri kita punya tanggung jawab moral untuk mengembalikan
kembali hutan menjadi hutan gitu kan, bukannya hutan menjadi kebun, hutan menjadi ladang, ataupun hutan menjadi ekspresi untuk orang-orang yang mengekspresikan diri sebagai media, merusak alam itu sendiri gitu kan. Nah, kita memang pergerakan dari para pemuda yang memang sadar akan kelestarian alam, ya dari situ kita mengambil namanya gitu kan. Jadi ya mau gak mau kita harus mengemban gitu kan. Mungkin sebagian dari takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita membentuk satu perkumpulan ini. Ya begitulah kira-kira. Ataupun lambang yang ada di Panji Tapak Gerot itu terdiri dari segitiga kan? Ada segitiga, terus di dalamnya ada, bisa dilihat sini kan, ada segitiga, ada kompas dengan 8 arah mata angin, terus ada tambang juga, terus ada jejak kaki di sini. Nah, segitiga melambangkan gunung, karena kita memang berkegiatan, kebanyakan berkegiatan di gunung karena memang kita mengelola jalur pendakian gitu kan, jalur Tapak Gerot. Terus kompas 8 arah mata angin melambangkan bahwa pergerakan kita bukan hanya di gunung gitu kan, punya filosofi juga bahwa memang kita harus menembus ke segala arah dalam hal kita silaturahmi, dalam hal kita mencari saudara gitu kan. Tidak pandang bulu ke 8 arah mata angin kemanapun, kanan kiri, depan belakang, tidak melihat siapapun orangnya, terus apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, karena kita diciptakan untuk berbaur, menjalin hubungan baik dengan sesama gitu. Terus mengenai tambang yang melingkar sendiri, itu melambangkan ikatan persaudaraan, ikatan silaturahmi, dan juga ikatan ikatan kecintaan kita terhadap alam ini. Dan terus tapak, karena dilihat dari judul ataupun nama logo, nama komunitas Tapak Gerot gitu kan, kita menempelkan satu tapak sepatu ataupun tapak kaki yang dituangkan di dalam logo itu sendiri untuk menunjukkan dari nama itu sendiri gitu, dari nama Tapak Gerot. Jadi kita menerapkan di dalam logo itu gambar jejak, gambar tapak gitu. Jadi secara keseluruhan bahwa memang tujuan kita untuk membangun ataupun mendirikan satu organisasi ini tidak lain supaya kita bermanfaat untuk lingkungan, untuk orang lain, dan utamanya untuk Gunung Cikuray khususnya. Ya mungkin itu. Harapan untuk organisasi ataupun komunitas Tapak Gerot, berharap semakin maju, semakin berkembang, semakin sadar akan kecintaan terhadap alam, dan juga tetap konsisten dalam hal melakukan kebaikan untuk alam, untuk lingkungan,
untuk semua halayak ramai. Dan saya juga berharap kepada semua pendaki yang dimanapun yang pernah ke jalur Tapak Kerot ataupun ke jalur Cikuray lainnya, berharap untuk tetap menjaga kelestarian alam, kelestarian lingkungan, karena sudah menjadi tugas kita sebagai manusia, sebagai pemimpin di bumi ini yang memang harus menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita, menjaga gunung kita,